Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk belajar bareng teori dasar-dasar akuntansi pemerintahan. Di video kali ini, kita akan mempelajari materi tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan dan juga jenis laporan keuangan pemerintah. Langsung aja yuk kita simak. Seperti yang sudah aku tampilkan di video sebelumnya, bahwa karakteristik kualitatif informasi keuangan menurut kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi akan relevan jika dalam informasi tersebut mengandung karakter. Yang pertama, memiliki manfaat umpan balik. Apa itu? Artinya, informasi memungkinkan penggunanya untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu. Yang kedua, memiliki manfaat prediktif. Artinya, informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Yang ketiga adalah tepat waktu. Artinya, informasi harus disajikan secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah lengkap, di mana informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Karakteristik selanjutnya adalah andal, artinya informasi dalam laporan keuangan tersebut harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Nah, informasi yang andal itu harus memenuhi karakteristik seperti berikut ini. Yang pertama, penyajiannya jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan. Yang kedua, dapat diverifikasi. Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya akan tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Yang ketiga adalah netral. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Karakteristik yang selanjutnya adalah dapat dibandingkan. Artinya, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Karakteristik kualitatif yang selanjutnya adalah laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami. Artinya, informasi yang disajikan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para penggunanya. Oleh karena itu, diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia itu berbasis pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tertera di Pasal 4 Ayat 1,
pemerintah Indonesia menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Nah, menurut kerangka konseptual SAP ini, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Untuk pengakuan pendapatan dalam laporan operasional atau pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Artinya, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kasnya belum diterima di rekening kas oleh entitas pelaporan. Sama juga dengan beban yang diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, walaupun pada kenyataannya kas belum dikeluarkan dari rekening kas entitas pelaporan. Nah, secara konseptual, sistem akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual ini dianggap mampu mendukung terlaksananya perhitungan berbagai macam biaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar. Pencatatan dan perhitungan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, dalam basis akrual membuat akuntansi berbasis akrual secara konseptual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Nah, berikut ini aku sampaikan jenis laporan keuangan pemerintah. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Nah, unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran adalah pendapatan laporan realisasi anggaran, di mana penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kita tahu ya bahwa bendahara umum negara itu kalau di Indonesia adalah Menteri Keuangan. Selanjutnya, unsur yang dicakup dalam LRA adalah belanja. Akun belanja LRA adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja ini diakui ketika terjadi pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah, kecuali pengeluaran melalui bendahara pengeluaran yang menggunakan uang persediaan. Pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Nah, unsur yang ketiga adalah transfer. Transfer ini digunakan untuk mencatat semua pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta otonomi dan dana penyesuaian. Akun transfer ini hanya ada di dalam sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang keempat adalah unsur pembiayaan. Akun pembiayaan adalah akun yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Nah, dalam anggaran diperkirakan defisit, pemerintah akan menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan alokasi pembiayaan untuk memanfaatkan surplus anggaran tersebut. Berikut ini
Aku tampilkan contoh format laporan realisasi anggaran pada pemerintah pusat ya teman-teman. Kalian bisa lihat di layar komponen-komponennya atau unsur yang aku sampaikan tadi, yaitu pendapatan, kemudian belanja, transfer, dan pembiayaan. Ada di sini semua. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih atau yang lebih familiar dengan istilah LPSAL. LPSAL ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tidak semua entitas keuangan menyajikan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan tertentu yang menyusun laporan keuangan konsolidasi, karena saldo anggaran akhir tahun hanya dapat diketahui setelah laporan keuangan dikonsolidasikan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih di pemerintah pusat disusun oleh Kementerian Keuangan setelah mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh kementerian atau lembaga dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Di pemerintah daerah, biasanya laporan perubahan SAL ini disusun oleh entitas yang menyelenggarakan akuntansi konsolidasi. Nah, berikut adalah contoh format LPSAL untuk pemerintah pusat. Oke, sampai di sini dulu video dari aku. Takutnya kepanjangan dan kalian bosen. Kita lanjutin di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.